Halo guys, ketemu lagi. Kali ini aku mau membahas sedikit tentang first aid atau P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi intinya begini, setiap aktivitas atau proses pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja itu mengandung resiko, intinya begitu. Jadi terjadinya kecelakaan kerja baik ringan maupun berat harus dilakukan berbagai pencegahan, karena untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan baik ringan maupun berat, sifatnya minor maupun major, jangan sampai terjadi. Jadi kita lakukan preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Oleh sebab itu maksudnya di tempat kerja itu harus memiliki petugas P3K atau first aider, kerennya seperti itu. Oke, semuanya di backup hukum. Jadi ada dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 1 1970 itu tentang keselamatan kesehatan kerja, tentunya itu kitab sakti kita atau red uniform. Lalu khusus untuk Permenaker nomor 3 tahun 1982 kalau nggak salah, itu tentang pelayanan kesehatan di tempat kerja. Masih di cover lagi dengan Permen nomor 15, itu Menteri Tenaga Kerja ya, itu bulan 8 tepatnya tahun 2008 tentang first aid atau P3K. Lalu keputusan Dirjen atau DJPPK, Dirjen Pengawasan Keselamatan Kesehatan Kerja, itu tahun 2009, itu tentang lisensi, itu terkait dengan pelatihan first aid. Jadi kalau kita bahas memang panjang sekali, perlu waktu, sedikit waktu untuk berbicara, tetapi bukan pada itu yang ingin saya bahas. Jadi intinya semua aktivitas baik di tempat kerja maupun kita mau berkegiatan itu kita selayaknya, bukan wajib ya, tapi kebutuhan kita untuk selamat, sediakan P3K minimal untuk kita sendiri kan gitu. Kalau menurut Permenaker ya, undang-undang itu ada 21 isinya kan gitu, tetapi minimal kita sudah cover dulu. Seperti aku kalau berkegiatan, ini salah satunya tas khusus untuk P3K, dan isinya coba kita buka isinya, das spidol buat nyilang wajahmu yang kepo gitu. Ini ada beberapa obat-obatan, satu contoh ini saya buka, ini obat diare ya, ini Oralit 200 ya, ini juga obat mencret Diataps. Jadi ini khusus untuk diare, khusus untuk diare. Ini saya selalu bawa. Yang di sebelah sini ini Promak, obat orang kismin, perut kita keroncongan, kita punya penyakit mak, biasanya kita pakai ini Promak. Terus yang sebelahnya lagi ini masih tetap terkait dengan obat-obatan. Nah ini sudah pakai satu ya, ini Bodrek ya. Biasanya kalau kita flu atau batuk berdahak udah pakai ini aja, cukup pakai Bodrek. Ini yang pertama untuk kotak yang pertama. Lalu selanjutnya kita buka yang besarnya ya, kelihatan kan.
adalah high elastic binding atau bending atau mitela kan gitu ya. Ini mitela. Di sini masih ada kantong-kantong banyak. Ini isinya ada minyak kayu putih. Ini adalah chloramphenicol. Kalau kita pegel-pegel, ini juga masih sama, tapi yang fresh kita pencet gitu. Ini antis, pembersih tangan. Ini komik, cotton bud, antangin, salon pas. Terus kita buka lagi nih, ini isinya kapas ya isinya. Terus ini CTM, ini semuanya obat-obatan ya, Grantusif ya. Ini pereda nyeri CTM. Ini untuk obat malaria. Obat malaria pun kita bawa, saya bawa gitu. Ini paracetamol ya. Ini balsem, kain kasa. Ini sarung tangan ya. Lalu masih ada space lagi, buka satu space lagi. Ini Rivanol ya. Ini alkohol 70%. Di sini masih ada beberapa nih kotak-kotak lagi. Ini betadine ya, betadine ya. Ini nitron atau norit ya, norit, plaster ya, Hansaplast yang instan pun ada nih, jenis-jenisnya macam-macam tuh ya. Terus ada gunting, macam-macam gunting, ada beberapa macam. Ini gunting untuk pinset ya. Nah, besar kan ini untuk apa, first aid, tapi simple, kita bisa apa dengan apa, simple. Ini adalah kotak P3ku, first aidku. Kalau suka berpetualang cocok sekali, atau kalau kita keliling inspeksi ataupun monitoring kegiatan di lapangan maupun di tempat kerja, keren itu. Kita taruh di tas. Masih banyak lagi nih ya. Kalau ini buat nge-vape Tafor. Di luar itu. Jadi demikian itu tadi yang ingin tak sampaikan, bahwasanya setiap aktivitas proses pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja itu mengandung resiko terjadinya kecelakaan kerja. Jadi kita harus prevent kan gitu. Salah satunya ya kita harus siap kotak P3K di tempat kerja maupun kita bawa. Jadi dasar hukumnya udah jelas itu tadi ya. Ada 4 yang saya kemukakan tadi, tapi mungkin masih ada aturan-aturan regulasi yang lain. Gitu aja. Oke. Celing. Terima kasih. Sampai ketemu.